Oke, kembali lagi di channel Berto Grimlock dan kali ini gue akan mereview langsung banyak segini. Ini adalah action pose figure dari Satria Garuda Bima dan Bima X. Jadi gue membahas yang season 1 sama season 2 barengan aja lah. Eh, ini figur-figur ini bisa kalian dapetin di Indomaret dengan harga 25 kalau nggak salah 25.000. Sedangkan kalau di toko mainan besar kan ada yang mulai dijual satu bungkus dapat dua, satu ketahuan isinya apa dan satunya random. Iya, kalau misalkan kalian beli ketengan, maksudnya beli satuan, aslinya random, kalian nggak akan tahu dapat siapa. Sedangkan kalau beli yang isinya dua karakter, satu udah ketahuan tapi satunya ya silakan diraba-raba sendiri. Oke, jadi gue nggak bawa bungkusnya hari ini, tapi yang bisa gue bilang adalah kalau untuk yang figur ini mereka pakai bungkus plastik. Jadi kalau kalian ingin meraba-raba isinya siapa, ya bisa diraba-raba gitu kayak ngeraba Lego minifigure yang sasetan itu. Ini juga bungkusnya saset plastik, jadi kita bisa ngeraba dapat siapa, nggak kayak yang di review gue sebelumnya yang Changer Collection itu yang bentuknya kotak. Sebenarnya sih bingung ya kalau ngelihat itu tuh, kalau yang bungkusnya kotak kardus itu, karton itu kan ya lebih ramah lingkungan lah ya, maksudnya kan kalau dibuang atau didaur ulang kan lebih gampang ya. Gue agak-agak lupa ilmu kuliah gue kemana, tapi ini kalau yang plastik itu kan kalau misal dikubur di tanah kan hancurnya baru berapa ratus atau berapa ribu tahun kemudian. Ini plastik itu tidak lebih susah hancur ketimbang yang karton. Tapi ya udahlah, gue nggak mau ngebahas itu daripada gue salah bikin asumsi. Jadi untuk hari ini gue langsung bawa 6. Jadi di sini ada Bima yang dari season 1, Bima normal, Bima Storm, Bima X Storm Mode, Bima X Flame Mode, Torga Thunder Mode, Iron Mask Reborn, dan gue lupa siapa ini nama kroconya yang dari season 1. Kan kalau season 2 kan Cranion ya. Ini apalah namanya, gue lupa. Sebelum gue bahas lebih lanjut, sebenarnya gue ada semacam love and hate, suka dan benci dengan lini mainan ini, karena dia murah kan, 25.000 tuh nggak terlalu mahal lah, dibanding sama sekali jauh lebih murah daripada Candy Toy-nya Bandai yang kayak misalkan Kamen Rider Drive gitu-gitu. Cuman dengan harga 25.000 ini lu tuh dasarnya mendapat base body yang sama gitu loh. Badannya hitam polos, dan seluruh detail ini nih ya lu pasang stiker. Jadi yang warna merah di paha ini, di kakinya, di lengan dan badannya tuh stiker. Jadi yang beda tuh cuman mold kepalanya doang. Ya gue bingung ya, murah sih bagus ya, orang bisa beli 25.000 itu kan emang bagi beberapa kalangan kan itu duit yang tidak sedikit ya. Cuman itu murah gitu loh, 25.000 tuh murah. Tapi ya imbasnya ya kita badannya polos. Ini mereka semua ini badannya sama semua, cuman yang beda tuh kepala sama, kalau buat Bima X ini cuman beda lengan kanannya doang. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, yang Bima moldnya seperti ini kepalanya. Ntar agak susah fokusnya. Nah, ya gini lah. Artikulasi sebenarnya sama semua, tangannya cuma bisa tangannya muter swivel, kaki bisa depan belakang, dan ya sikutnya cuma segini. Dan juga ya itu sih sebenarnya gue bingung lah kenapa namanya harus action pose gitu loh. Kalau padahal dari segi artikulasi tuh kayak biasa aja, lu buat tendang musuh kan cuma maju di depan tuh, dan ya segitu lah. Emang ya target utamanya emang anak kecil sih. Cuman kalau buat kita yang dewasa, yang kalau kata teman gue sih yang penonton dewasa tuh tersier ya, maksudnya yang fans Tokusatsu tuh penonton tersier sih kata temen gue. uh, ya kita tuh maunya lebih gitu loh, murah, maksudnya jadi gimana ya, kita bayar murah, bisa bayar murah 25.000, cuman dapatnya gini doang. Itu tuh gue jadi bingung gitu loh mau menanggapinya gimana. Gue ya karena kita dasarnya ada harga ada barang kan, ada harganya segitu ya lu dapat segini, cuman kayak gimana ya, terlalu males gitu loh. Udah nggak ada aksesoris apa-apa, padahal tangannya ada bolongannya, tapi nggak ada aksesoris apa-apa sama sekali. Minimal ya kalau buat Bima ya pedangnya kayak ini
makhluk satu dari season 1 juga kapaknya kayak ini dia kayak gini. Jadi yang yang cetakannya beda dan dicat tuh cuman kepalanya doang. Dan ya itu sih, artikulasinya biasa banget, duk 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 ya, cuman buat mainan gini kayak kesannya sofubi tapi dikasih artikulasi cuman kaki doang, dihilangin artikulasi pinggang yang swivel tapi ditambahin artikulasi kaki. Gue jadi bingung lah. Gue kalau misalkan harga figur ini naik jadi 30.000 atau 35 ya, cuman demi mungkin sebongkah plastik buat senjatanya, gue masih mau bayar deh daripada 25.000 tapi cuman begini doang tuh kayak ya ampun, kayak nggak terhina gitu loh. Mending gue bayar agak lebih mahal dikit aja, mungkin 30.000 atau 35 tapi ada senjatanya, gue masih mau deh. Dan ya untuk kalau yang Bima X dia lanjut lagi aja ya. Yang Bima X cetakan tangannya kayak gini, mukanya kayak gini juga. Iya, dan juga minusnya adalah karena dia stiker, dia semua karakter ini punggungnya nggak ada detail sama sekali, jadi detail utamanya cuma bagian depan. Terus ini yang Bima X Storm Mode, ada beberapa perbedaan tertentu juga ya. Bima X Storm Mode itu tangannya cuma biru padahal harusnya mungkin ada sedikit hitam, tapi ya itulah karena lebih didominasi biru. Dan harusnya ini juga changernya merah, tapi karena warnanya didominasi biru jadi kecetaknya plastiknya langsung biru, sedangkan dia masih ada emas. Harusnya ini merahnya bisa ada merah di pinggirnya, tapi ya udahlah. Dan juga ya ini sih changernya kayak gini. Sedangkan kalau Torga ya begini sih mukanya, coba kita fokusin. Ya, tapi lucunya juga kemarin tuh Torga tuh sempat ada kesalahan cetak di stikernya. Jadi kalau nggak salah stiker yang buat area pinggang bawah itu kepotong gitu loh. Jadi dia dikasih cuman kepotong segini, nggak ada atas bagian mata changernya, mata harimaunya. Jadi dia tuh dikasih stiker cetakan baru itu yang full sampai ininya kecetak kepala harimaunya. Kacau sih emang, kaget aja kok stikernya ada 2. Oh ternyata yang sempaknya salah cetak. Kayak gitu sih. Dan kalau yang ini gue yang untuk Torga dan Iron Mask Reborn ini dapatnya yang beli yang 2 pack itu, 2 karakter dalam satu bungkus itu. Jadi awal gue ngeliat, wih luarnya Torga, pasti dia ini kebalik. Awal posisinya gue raba-raba, mungkin Evil Torga atau Torga Ice mungkin. Soalnya waktu itu emang katanya sih ada Evil Torga sama Torga Ice. Gue ngeraba-raba, padahal bentuknya beda ya. Ini kepala botak, ini ada motifnya, cuman gue salah aja gitu. Gue ngeraba-raba ini kayaknya mungkin si ini kali ya. Udah belilah, gue beli 1. Ternyata dapatnya Iron Mask ya. Nggak rugi sih, jadi ada karakter musuh, cuman kayak ya udahlah. Nggak duga aja kalau tebakan gue salah. Nah, sorry. Kalau yang untuk Iron Mask ini, dia tuh aslinya tangan kanan stikernya kayak gini. Cuman ini sih gue merasa sedikit terhina ya. Maksudnya merasa agak-agak offended gitu ngelihatnya. Ini nih meriamnya dia stiker loh. Tangannya tercetak normal, moldnya normal, cuman ininya stiker. Dan gue langsung lihat, aduh mak tolonglah. 25.000 dan senjatanya stiker tuh kayak, gue bingung gitu loh untuk menerapkan prinsip ada harga ada barang, tega gitu ya maksudnya. Dan jujur aja jeleknya adalah karena stick ini nempelnya tidak begitu nempel, ini agak ngambang gitu, ini nggak terlalu nempel ke lengannya. Jadi ya dia ada beberapanya lepas, dan ya kalau kayak gitu kan lemnya kering kan, jadi nggak bisa nempel erat lagi. Tapi ya gitu, gue ngepasin supaya dia ngepas di lengannya. Tapi ya gue mendingan kalau misalkan si pak produser itu mau bikin serial yang season 3 entah berupa apa dengan merchandising baru, gue lebih suka kalau ini harganya naik deh ya, entah 30 atau 35, tapi dengan body boleh stiker, oke. Tapi paling nggak kasih senjata deh. Karena apa? Dia artikulasinya tuh nggak banyak, sedangkan namanya action pose.
Action Force itu lah, paling nggak kan lu bisa beraksi melakukan apa gitu, maksudnya nggak cuman begini doang. Mungkin ini aja nggak bisa stabil lu apa posisi berlutut gini, bisa duduk kalau ada kursi kan. Cuman ya itu masalahnya, ya ilah, mending kalau harganya lebih mahal dikit gue mah dapat sesuatu yang lebih mah gue mau deh daripada kayak gini doang. Ya ini sekedar buat masukan buat Bandai aja ya, apa ya, naikin aja lah harganya, tapi paling nggak kasih aksesoris yang sesuai sama karakternya. Nggak usah bagus-bagus lah cetakan aksesoris, tapi paling nggak kasih lah aksesoris. Ini jujur aja sepi loh mereka semua, apa eh, nggak ada aksesoris apa-apa gini tuh. Aduh, kayak gitulah. Haruskah dibeli? Kalau kalian emang kolektor dengan budget terbatas sih iya, tapi emang kalau udah dapet sih ya jangan inilah, jangan apa, jangan meraung-raung kayak gua tadi barusan ini. Apa lagi ya, apa sih gue lupa mau ngomong apa. Intinya juga memang apa ya, dapatnya kan random ya, dibungkus-bungkus itu random. Jadi kayaknya mungkin yang random tuh Azazel, dia, Torga Ice, Torga itu. Stiker sih, yang gue keluhin tuh juga stiker. Memang karena ini mainan murah jadi ya pasang stiker sendiri. Cuman masalahnya gue tuh nggak terlalu rapi dengan masang stiker. Hasilnya acak adut kesana kemari. Aduh, apa lagi ya? Nah ini sih harga ada barang gue bingung. Kayak mungkin gue emang kolektornya apa ya, sedikit lebih bermodal lah, bisa beli lebih mahal. Tapi gue nggak berpikiran untuk ngelepas ini sih. Biarlah mereka terpajang sementara di kamar, atau mungkin gue warisin buat anak-anak gue kalau gue punya anak. Dan juga kalau misalkan gue mau membuat satu sumpah ya, kalau misalkan video ini dapat view sejumlah 300 kali dengan waktu tidak terbatas ya, gue akan membeli itu DX figurnya Bima yang dari season 1, tapi yang God Helios itu kebetulan emang gue pengen sih, tapi itu tantangan buat gue aja. Jadi kalau misalkan video ini sampai 300 view, gue akan beli itu untuk ya mungkin dengan gaji gue bulan ini, mungkin maksudnya apa, pas gajian atau gimana. Pokoknya intinya kalau udah nyampe ini 300, gue akan beli itu, gue nggak bohong. Ya itulah, sekian untuk review gue Bima dan Bima X Action Pose. Terima kasih dan sampai jumpa lain waktu.